Halo semuanya, perkenalkan nama saya Siti Sinisnaga, NPM 19501, Prodi dari Ekonomi Pembangunan. Pertama-tama saya berterima kasih kepada Pak Darwin yang sudah memberikan saya kesempatan untuk mempresentasikan materi tentang pengenalan perubahan iklim. Selanjutnya, di sini ada pokok bahasan tentang efek rumah kaca. Di sini pokok bahasannya ada 4. Yang pertama ada aspek fisik efek rumah kaca. Yang kedua ada rekaman observasi temperatur atmosfer dan kadar gas rumah kaca. Yang ketiga ada penyebab meningkatnya gas rumah kaca. Selanjutnya di sini ada komposisi atmosfer, yang dimana di komposisi atmosfer ini ada 10. Yang pertama di sini ada komponen nitrogen yang dengan rumus Na2 dan volumenya yaitu 78,08. Yang kedua ada oksigen yang dimana rumus kimianya oksigen itu adalah O2 yang dimana di volume oksigen ini adalah 20,94. Yang ketiga ada argon yang dimana rumus kimianya itu ada Ar yang dimana volume dari argon ini adalah 0,93. Yang keempat ada karbon dioksida yang dimana rumus kimianya itu adalah CO2 yang dimana volume dari CO2 itu adalah 0,036. Yang kelima yaitu ada neon yang dimana rumus kimianya itu ada Ne yang dimana volume dari Ne itu adalah 0,0018. Yang keenam ada helium yang dimana rumus kimianya dari helium itu adalah Ie yang dimana volume dari helium itu adalah 0,0005. Yang selanjutnya adalah hidrogen yang dimana rumus kimia dari hidrogen itu ada H2, yang dimana volume dari H2 hidrogen itu adalah 0,0006. Yang selanjutnya adalah komponen dari kripton, yang dimana rumus kimia dari kripton adalah Kr, yang dimana volume dari kripton itu adalah 0,0011. Jadi selanjutnya ada di sini ada keterangannya. Selanjutnya di sini ada efek rumah kaca alami, yang dimana di efek rumah kaca itu adalah yang pertama adalah proses alamiah untuk menjaga bumi agar tetap hangat dan memungkinkan berbagai organisme untuk hidup. Yang kedua, sampai efek rumah kaca, temperatur muka bumi hanya minus 18 derajat. Yang ketiga, efek rumah kaca alami meningkatkan temperatur atmosfer di muka bumi menjadi 15 derajat Celcius. Konsentrasi CO2 atmosfer global. Nah, dari sini kita dapat melihatnya bahwa mulai dari tahun 1870 konsentrasi CO2 atmosfer global itu yaitu 250 parts per million dan semakin meningkatnya konsentrasi CO2 atmosfer global di tahun 2000, jadi ketingkatan konsentrasi CO2 atmosfer global di tahun 2000 itu meningkat jadi 380 parts per million. Di sini sudah terjadi pemanasan global yang sudah sangat parah. Selanjutnya ada pengurangan emisi gas rumah kaca untuk menstabilkan atmosfer. Di sini kita lihat di tabel berikut ini gas rumah kaca dan pengurangan emisi yang diperlukan berapa persen. Jadi di gas rumah kaca itu kita lihat ada karbon dioksida. Jadi pengurangan emisi yang diperlukan itu adalah lebih besar dari 60%. Yang kedua ada metana. Pengurangan emisi yang diperlukan itu adalah 15-20%. Yang ketiga ada nitrogen oksigen, yang dimana pengurangan emisi yang diperlukan itu adalah 70-80%. Dan juga di CFC 11 pengurangan emisi yang diperlukan itu adalah 70-75%. Di sini ada pertanyaan, kegiatan adaptasi apa yang dapat dilakukan? Kita lihat jawabannya, yaitu yang pertama ada daerah pantai, yang kedua pertanian, yang ketiga ada kesehatan manusia. Di daerah pantai, kita lihat penjelasannya, dampak perubahan iklim atau peningkatan muka air laut. Itu kegiatan adaptasinya yaitu pertama pembangunan tanggul-tanggul di daerah pantai, yang kedua perlindungan terhadap pelabuhan, bangunan atau infrastruktur lainnya yang rentan terhadap kenaikan air laut. Yang ketiga, konservasi air, antara lain melalui kampanye publik untuk mencegah kontaminasi oleh air laut. Yang keempat, penerapan teknologi untuk memperoleh air bersih dan air yang tidak tercemar. Yang kelima, perubahan pola penangkapan ikan oleh nelayan.
Kita masuk ke pertanian. Nah, di sini ada juga dampak perubahan iklimnya. Yang pertama, erosi pada daerah dataran tinggi. Yang kedua, gangguan pada sistem pertanian. Kegiatan adaptasi pertanian itu yaitu pertama, konservasi air dan tanah. Yang kedua, afforestasi melalui agroforestry dengan tanaman peningkat nitrogen. Yang ketiga, penyelesaian waktu tanam yang dilakukan oleh petani. Yang keempat, penanaman jenis tanaman yang lebih tahan terhadap perubahan iklim. Kita masuk di kesehatan manusia. Di sini kesehatan manusia kita juga dapat ada perubahan iklimnya, yaitu peningkatan kasus akibat yang kita lihat di sini, yaitu pertama malaria, yang kedua demam berdarah, yang ketiga diare. Di sini pun juga kita lihat seperti penyakit ini itu pun dialami oleh perubahan iklim. Kegiatan adaptasi kesehatan manusia itu seperti pertama pemusnahan tempat perkembangbiakan nyamuk, yang dimana seperti pemusnahan tempat perkembangbiakan nyamuk itu seperti sampah-sampah. Nah, jadi kita harus membersihkan, contohnya seperti selokan kita bersihkan gitu, baru sampah-sampah kita yang seperti di tong sampah jangan membawa sembarangan, itu akan menyebabkan perkembangbiakan nyamuk. Jadi kita harus membuat sampah organik dan non organik. Yang kedua, peningkatan pengetahuan masyarakat terhadap lokasi-lokasi perkembangbiakan nyamuk. Yang ketiga, peningkatan akses terhadap air bersih. Jadi di sini kita lihat peningkatan akses terhadap air bersih. Di situ kita pun harus membutuhkan air bersih juga. Karena di berbagai daerah ada juga yang memakai air kotor. Itu sebabnya perkembangbiakan nyamuk itu makin berkembang. Yang keempat, peningkatan imunisasi dan kampanye AC. Di sini pun kita juga melakukan kegiatan imunisasi dan kampanye AC supaya kekebalan tubuh anak pun semakin kuat jika melakukan imunisasi. Yang kelima, peningkatan kebersihan diri dan sanitasi perorangan. Yang keenam, peningkatan sistem drainase dan pengelolaan banjir. Afforestasi lahan kritis. Di sini kita lihat gambarnya sedang melakukan pembibitan. Oke, kita lanjut, yaitu adalah pengelolaan pengairan dan saluran irigasi. Yang dimana di sini kita dapat melihat gambar ini. Di sini mereka melakukan gotong royong, sedang melakukan perbaikan drainase atau kebersihan untuk mencegah kebanjiran. Selanjutnya di dalam ini kita lihat ada contohnya seperti waduk yang di gambar pertama, ataupun kita lihat di gambar kedua drainase ataupun selokan. Jadi ini berfungsi untuk mencegah kebanjiran. Yang di gambar pertama itu adalah waduk. Selanjutnya kita masuk ke rehabilitasi terumbu karang atau penyerapan CO2 di laut. Di sini kita lihat gambar tersebut ada juga perbedaannya. Yang pertama kita lihat gambar pertama, yaitu pemutihan terumbu karang. Nah, di sini ada jenis-jenis terumbu karang yang dimana di gambar pertama itu masih pembibitan terumbu karang. Jadi di terumbu karang itu pembibitannya dimulai dari warna putih. Jadi nanti dia berkembang jadi berbagai jenis nantinya. Dan nanti berjenisnya terumbu karang itu akan menjadi di gambar kedua. Dia akan melakukan rehabilitasi terumbu karang seperti yang gambar nomor 2, di situ sudah berkembang biak terumbu karangnya menjadi seperti ini. Ini juga terumbu karang juga mengandung CO2 yang dimana nanti paru-parunya ataupun udara. Di sini di laut pun kita juga mendapatkan CO2 ataupun udara di dalam laut. Itu di dalam tanaman terumbu karang. Di sini kita lihat ada juga terumbu karang yang mengandung racun, seperti di gambar ketiga ini kita lihat yang jadi terumbu karang yang gambar pertama kita lihat itu yang warna kuning itu terumbu karang yang mengandung kesehatan juga. Jadi yang di gambar pertama itu yang warna kuning itu terumbu karang ini bisa
mengandung obat-obatan tradisional. Nah, seperti ini kita lihat juga mengandung kesehatan juga di terumbu karang. Tumbuhan terumbu karang pun juga bisa menjadi obat-obat untuk kesehatan kita. Jadi yang kedua, kita lihat gambar kedua, itu adalah terumbu karang yang warna putih. Itu adalah terumbu karang yang mengandung racun. Jadi nggak semua terumbu karang itu mengandung kesehatan. Jadi ada juga terumbu karang itu yang mengandung racun. Jadi selanjutnya adalah penyelesaian perencanaan infrastruktur. Di sini kita lihat penjelasannya ada 6. Pertama ada teknologi ramah lingkungan atau zero waste teknologi, yang kedua green building, yang ketiga pengolahan sampah, yang keempat penggunaan energi ramah lingkungan, kelima perluasan ruang terbuka hijau dan ataupun lain-lain. Selanjutnya ada di sini penjelasan juga contoh kegiatan adaptasi di beberapa negara. Jadi bukan cuma di negara kita yang melakukan kegiatan adaptasi, dan juga di negara lain pun mereka juga melakukan kegiatan adaptasi juga. Contohnya seperti kita lihat di sini tentang kegiatan adaptasi di berbagai negara. Kita lihat penjelasannya. Yang pertama, program pengolahan risiko iklim di Pulau-Pulau Pasifik. Kita lihat di negara Tonga, mereka melakukan pembangunan perumahan tahan badai. Di negara Tonga itu mereka bergotong royong berinisiatif untuk membangunkan perumahan yang tahan badai. Jadi di sini mereka melakukan perumahan ini supaya jika terjadi badai, perumahan mereka itu tidak hancur. Jadi mereka berinisiatif membangunkan perumahan tahan badai. Jika di Indonesia buat begitu, jadi Indonesia itu jaya itu lancar semua. Jadi bukannya negara berkembang, jadi bukan negara berkembang lagi, jadi negara maju. Jikalau Indonesia melakukan seperti ini. Yang kedua, Samoa. Di negara Samoa juga mereka membangunkan jalan dan jembatan tahan badai. Yang ketiga ada negara New, yaitu mereka melakukan sistem peringatan dini untuk badai. Yang kedua, adaptasi pada sektor tenaga air atau akibat lelehan glaster dan es di Nepal. Di sini di negara mereka juga terjadi lelehan glaster dan es di negara Nepal. Jadi yang mereka lakukan itu adalah mereka melakukan yang pertama pengeruran danau, yang kedua pengendalian banjir di daerah hilir. Yang ketiga kita lihat sistem peringatan gelombang panas di nggak nampak. Jadi selanjutnya kita lihat kesimpulannya. Jadi kesimpulannya yang pertama kita dapat yaitu pertama adaptasi meminimalisir kerugian sosioekonomi yang disebabkan oleh perubahan iklim. Yang kedua, adaptasi dapat dilakukan melalui perbaikan sistem pada sumber-sumber yang terkena dampak atau melalui risiko yang mungkin terjadi. Yang ketiga, umumnya kegiatan adaptasi banyak dilakukan melalui penggunaan teknologi baru. Jadi, kesimpulan yang juga saya berikan juga, kebanyakan sekarang, gara-gara sekarang di era modern kayak gitu, semuanya sudah bersumber canggih, penggunaan canggih semua. Jadi kegiatan adaptasi yang dibanyakin masyarakat sekarang ini adalah melalui penggunaan teknologi sekarang. Seperti yang kita ketahui, seperti Gojek, itu adalah penggunaan aplikasi. Aplikasi yang termasuk juga penggunaan teknologi baru, yang dimana nanti akan memudahkan atau meringankan masyarakat untuk melakukan pergi kemana-mana. Baru yang kedua kita lihat seperti penggunaan di negara lain seperti robot di berbagai negara di luar sana. Mereka melakukan itu menciptakan sebuah robot supaya bisa memudahkan atau meringankan segala pekerjaan. Yang saya ketahui itu di negara Amerika Serikat mereka melakukan robot. Mereka itu robot contohnya membersihkan rumah kayak gitu. Juga mereka melakukan itu supaya
meringankan pekerjaan rumah. Adapun juga robot yang bisa mencuci piring, adapun robot juga bisa membersihkan rumah. Jadi sekarang udah di era modern teknologi baru. Jadi adaptasi yang kita lakukan ini perbaikan sistem pada sumber-sumber terkena dampak ataupun risiko yang mungkin terjadi itu supaya kita melakukan perbaikan yang baik dan supaya tidak terkena dampak ataupun terjadi yang lain. Sekian dan terima kasih. Shalom.